Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyinggung nasib ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana yang dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dadan kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Rabu 3 Juni 2026. Melalui video yang diunggah di Instagram pada Kamis 4 Juni, Romli menyebut ex-Kepala BGN Dadan itu dilantik Presiden ke-7 RI Jokowi. Kemudian kini dipecat Prabowo dan berakhir ditangkap Kejaksaan Agung. Romli menyayangkan Dadan dengan mudah ditunjuk Jokowi sebagai Kepala BGN, padahal tidak memiliki keahlian soal gizi dan pengelolaan pangan. Menurut Romli, Dadan adalah titipan yang rapi dan Prabowo menerimanya tanpa protes. Dadan Hindayana dilantik Jokowi, dipecat Prabowo, ditangkap Kejagung. Dadan bukan sembarang pejabat. Ia dosen IPB, ahli serangga lulusan universitas di luar negeri, tidak punya keahlian gizi dan pengelolaan pangan. Tiba-tiba ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus tahun 2024. Menjelang detik-detik terakhir kekuasaan Jokowi. Titipan yang rapi dan Prabowo menerimanya tanpa protes. Membiarkan Dadan mengelola program MBG dengan anggaran 1,2 triliun per hari. Lalu skandal demi skandal menyembul. Triliunan duit buat puluhan ribu pengadaan motor trail listrik. Triliunan duit buat IT. Miliaran buat kaos kaki, seragam, semir, tablet, pengadaan sertifikasi halal, dan lain-lain sebagainya yang tak ada hubungannya dengan gizi. Jual beli titik dapur MBG dan puluhan ribu siswa keracunan. Rakyat murka, tapi Presiden Prabowo seperti diam. Bahkan Dadan sudah berani terang-terangan membohongi Presiden Prabowo. Ada 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. 1 ekor lele tiap anak. Videonya itu viral dan menjadi bahan ejekan netizen. MBG sampai diplesetkan oleh Tio Ardianto, Ketua BEM UGM saat itu, sebagai maling berkedok gizi. Selama hampir 2 tahun, Dadan tak tersentuh. Karena menyentuh Dadan seperti menyentuh Jokowi. Sampai situasi berubah. Jokowi katanya mau mulai keliling daerah. Yang datang ke rumah Jokowi mulai bilang era Jokowi lebih baik, zaman sekarang harga-harga terus naik. Padahal Jokowi masih punya Gibran anaknya yang juga wapres saat ini. Tapi kesannya malah menyerang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo membaca sinyal ancaman itu. Tanggal 2 Juni 2026, Dadan dicopot. Beberapa jam kemudian Kejagung menangkapnya. Skandal korupsi luar biasa Dadan pilihan Jokowi itu dibacakan secara rinci di depan media. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan rakyat sedang menghitung sisa dendam. Yang sekarang agak diwaspadai Jaksa Agung. Nggak kerja sampai pagi ya rupanya ya. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia
tidak dihormati. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik. Apa yang disampaikan oleh Romli ini, teman-teman, bahwa ini titipan yang cukup rapi ya, diangkat oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo masa jabatannya pada 2024 yang lalu, dan dipecat oleh Jokowi, dan maksud saya dipecat oleh Pak Prabowo dan ditangkap oleh KPK. Yaitu Dadan Hindayana ini, teman-teman ya, banyak tanggapan dari para netizen yang menyebut bahwa ini adalah titipan ya, orang titipan ya. Mungkin teman-teman bisa mengetahui hal ini titipan siapa ya, dan dipecat oleh siapa, dan pada akhirnya ditangkap oleh KPK dengan ketahuan ya sebagai orang yang terkorup begitu, bahkan orang yang terkorupsi ya, yang luar biasa, bahkan perharinya berapa, cukup banyak. Nah, jadi teman-teman, beberapa komentar netizen ini coba kita lihat sebenarnya bagaimana tanggapan mereka ya, ketika setelah kepala BGN ditangkap oleh KPK. Banyak hal yang menanggapi terkait dengan hal ini, teman-teman, terhadap kepala BGN ya, yang katanya ini sebagai titipan, walaupun pada akhirnya disingkirkan, teman-teman, dan ditangkap karena ketahuan korupsi. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa dititipkan agar bisa setor pada majikannya. Banyak ya tersangka korupsi sebut nama belum ditangkap dan adili. Prabowo sekarang udah tahu siapa biangker raja korupsi di Indonesia. Apa mungkin Prabowo masih mau melindungi Jokowi mati-matian? Tangkap dan koruptor ya. Betul-betul Jokowi perusahaan bangsa sudah tahu Dadan tidak punya keahlian dengan Gigi. Kok bisa jadi ketua MBG? Gimana ya, hancur. Ya, jadi teman-teman, inilah ketika kepemimpinan itu saya rasa bahwa ini harus mengetahui orang-orang yang diangkat ya sebagai misalnya kepala BGN ini ya, tentu ini tentu presiden juga harus mengenal pribadi yang diangkat tersebut ya, seperti apa namanya, seperti Dadan Hindayana ini, teman-teman. Dan pada akhirnya karena memang bisa saja karena tidak ada keahlian di sana ketika mantan Presiden Joko Widodo mengangkat orang tersebut, dan bukan tidak ada keahliannya di situ, dan akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya ketahuan juga ya korupsi. MBG merupakan program celah korupsi berjamaah yang menciptakan MBG harus di-share. Program ini merupakan ATM bagi otak jahat. Tangkap atau si Wiwi berani nggak boh, dan Kejagung harus mengusut aliran dana ke Solo alias Jokowi. Mana buat Prabowo, jangan asal ngomong ya, tolong pecat Listio Sigit itu, para hukum bisa adil. Rasanya nggak mungkin Prabowo tentang Dadan, yang jelas tugas Prabowo itu idah tutup, dihenti ke MBG karena peluang korupsi terus menjadi ya tiupan sebagai juga. Nah, ini bagus ini, teman-teman. Yang si omong-omong tukang ngebrus, kerjanya cuman pidato melulu, udahlah. Jangan banyak bacot, buktikan saja, nggak usah banyak gaya. Nah, ujung-ujungnya ya cuman biar kelihatan sebelain raya. Raya udah nggak gampang ditipu. Kalau benaran saya tentang sikat, semua para koruptor termasuk dalangnya cuman omong-omong doang. Kalau benar ya realitanya mana, begitu ya. Nah, jadi inilah yang saya rasa yang cukup ya menarik bagi kita ya, bagi netizen, bahwa kalau misalnya menerapkan satu ketegasan bahwa korupsi itu harus disikat habis, jangan pandang bulu ya, jangan pandang bulu, dan kemudian pelaku-pelakunya atau oknum-oknumnya juga
ini harus diberantas sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan yang korupsi triliunan teman-teman hukumannya cuma 5 bulan, ya 1 tahun, dan lebih parahnya lagi kalau cuma 5 hari teman-teman. Nah, jadi inilah gaya gaya hukum di Indonesia. Ya, kata netizen semua bisa dibeli teman-teman. NKRI ini sudah dilecehkan secepat dibergol itu pelaku korupsinya yang cukup banyak. Pak Prabowo jangan takut, goblok itu Jokowi, mafia korupsi terbesar sedunia. Harus hukum mati. Prabowo penuh harapan raya Gibran dileserkan secepat. Ya, rusak sudah negeri ini. Ya, mega korupsi ugal-ugalan. Nah, sekarang KPK sudah ditantang ya seperti itu, jadi sudah tidak ada alasan lagi apapun. Dan siapapun kepala MBG-nya harus dipimpin oleh ahli gizi, konsultasi dan pengawasan ya aktivitas ya, di mana SPPG-nya berada namun masih meragukan apa ada yang jujur. Ya, jadi pelaksanaan inilah atau realitanya di lapangan inilah yang sangat membuat netizen itu adalah celah untuk para mafia korupsi teman-teman untuk melakukan ya korupsi berjamaah ya seperti yang dikomentari oleh netizen. Tentu dalam hal ini pemerintah juga harus mengevaluasi hal ini ya untuk tidak ada lagi celah bagi para korupsi ya atau para mafia-mafia yang sudah biasa melakukan hal demikian. Nah, tentu ini masukan-masukan ini yang mestinya harus didengar oleh pemerintah ya untuk menghindari terjadinya korupsi yang berjamaah tersebut. Jadi itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.